Wih, kloter keberapa ini? Kloter keberapa ya? Satu. Yuk, sini. Nah. Oh, 2, 3. Bunyi. Bunyi. 10 juta ini mas kawin sih. Buat mas kawin ini sampean? Udah 10 gram nih. Oh, masih sekolah di sini. Bagus ya. Biasanya naik apa ke sekolah? Jalan kaki. Jalannya es krim. Ini salah satu tanah di Bali yang nggak diperjualbelikan ke di luar apa beli? Di luar warga Bali. Warga desa Tenganan. Di luar warga desa Tenganan. Termasuk warga di luar Tenganan misal masih warga Bali nih. Nggak boleh juga beli. Pokoknya orang ikatan di bawah aja nggak boleh dijual belikan. Ini total luas Tenganan itu berapa hektar? Berapa hektar itu? Hampir 100 apa? Berapa hektar itu si Mahendra tuh tahu yang jelas, punya banyak sekali sertifikatnya tuh kemarin. Sawah Sumpek Tenganan itu aja 10 hektar. Banyak sekali. Berarti termasuk desa terkaya di Iya. Bali dong. Iya. Miliaran dia per tahun ngasilin gabah. Per tahun. Dan yang ngelola juga warga kita. Tenganan juga ya. Menggarap. Kayak kita ini yang ngelola. Luas banget. Dari mana beli? Ujung mana ke mana? Dari sono. Iya, dari selatan itu di sana masih banyak kan sawahnya sana sampai perbatasan dengan Bubuk di sana. Perbatasan dengan Bubuk terus ke utara sampai nanti ke Nagusungsa, nanti kita mau mampir itu. Sampai ini pokoknya pinggir. Pokoknya juga sungai nih. Sebelah timurnya sungai itu masih ada. Terus ke utara sana. Luas pokoknya. Nanti kita lewatin sawahnya pas di bawah nanti. Dan milik ini ya, milik Tenganan ya, milik desa ya. Semua ini milik desa ya. Usat gede banget berarti. Kaya loh. Dan nggak diperjualbelikan di luar ini ya, warga Tenganan ya. Emang nggak boleh. Makanya sombong kalau Tenganan itu bilang tanah abadi. Kenapa bisa dibilang tanah abadi? Orang nggak bisa dijual kemana-mana. Berarti ya cuma muter di situ aja ya ke anak cucu, ke turunan-keturunannya terus ya. Iya. Keren. Ini udah berapa kali keturunan dari Tenganan, nggak habis-habis.
Kloter keberapa ini? Kloter keberapa ya? Satu. Pas musim dulu Ren. Manis mana sama yang kedua tadi? Ya ini. Bisa gini. Sama sih. Kenapa? Saya cek sini. Bisa. Cat aja. Oh, yang kedua sih. Ini manis kan? Lebih mantap yang itu. Sini. Nah, Oh, dua tadi. Bunyi. oke. Agak bunyi. Oke, brother. Jadi ini malam kedua kita di sini dan kita tidurnya di Balai Bengong. Di sini enak banget walaupun terbuka tapi sejuk, nggak dingin, nggak panas. Enak sih. Gimana, Mas? Harus cobain ini Kiroplasti Furkon. Kiroplasti Mas Brewok. Bah, Langsung roklek paling punggungnya. klok. Jadi kita masih di daerah Tenganan, masih mau explore daerah sini. Mungkin besok kita udah lanjut jalan lagi, explore ke tempat lain, tapi masih di daerah sini, masih di sekitaran sini. Kita belum langsung ke desa adatnya ya, Mas ya? Belum. Ntar besok pagi. Besok kita ke desa adat. Kalau kita di sini ini lebih ke kehidupannya, kurang lebih seperti ini. Ini di tengah perkebunan, di tengah hutan, nggak ada rumah kanan kiri. Ya jalannya ya kayak gitu yang udah gue share videonya di perjalanannya masuknya. Jadi kayak gitu. Ini apa beli sebagai apa? Kepala desa. Kepala desa. Berbekal namanya. Dari tahun ke tahun ya. 1941. Suji. Nah itu ngasih tahun, 1 tahun termuda itu sebelum 8 gitu. Sebelum 83 itu. Ini sekarang ya. Beli gede di sini. Wah, enggak lah. Itu udah jadi anggota dewan 1. Yang itu yang nomor 2 dari kanan. Ada beberapa versi sih yang menyatakan bahwa desa ini sudah ada di abad 11. Kemudian kaitannya dengan desa tua, apakah merupakan satu-satunya desa tua? Saya pikir sih tidak sih, ada beberapa desa tua juga yang ada di Bali, tetapi yang paling eksis sampai sekarang, boleh saya sampaikan seperti itu, ya kita di Tenganan Pegeringsingan. Buktinya dari zaman dulu sampai sekarang aktivitas adat, istiadat dan sebagainya itu masih kita pertahankan. Bukti lain, bukti fisik yang ada di desa itu dari pola pemukiman kita, kemudian tata letak bangunan, pola dasar di masing-masing pemukiman itu diatur sedemikian rupa dan dikaitkan dengan aturan-aturan adat, baik itu yang tertulis, yang dinamakan awi-gawi, atau aturan-aturan yang tidak tertulis. Nah, jadi semua itu masih berlaku sampai sekarang. Ada yang berpendapat bahwa kita dulunya tinggal di pesisir pantai seperti itu, karena abrasi kita bergerak pindah ke tengah, semakin ke tengah itu dinamakan Tenganan, seperti itu. Jadi perpindahan kita dari pesisir dulunya itu makin ke tengah. Jadi versinya seperti itu sih. Cuman nggak begitu banyak sih. Ada yang Tenganan itu berasal dari kata tengahan. Kemudian ada yang menyatakan bahwa kita itu berasal dari Bedulu, dengan kaitannya cerita upacara besar yang ada di sana, upacara Aswamedayatnya namanya, nanti boleh dengan menggunakan sarana 1 ekor kuda onces rawa namanya. Ya, jadi ketika kuda itu mau dipakai persembahan, tiba-tiba menghilang. Nah, dengan hilangnya kuda ini diutuslah sepasukan dari kerajaan Bedahulu
untuk mencari kuda tersebut. Ada yang bergerak ke timur, ada yang bergerak ke barat. Nah, kemudian kita dari cerita orang tua kita, pasukan yang bergerak ke timur itu disebutnya Wong Paneges, kemudian mendapati kuda tersebut sudah dalam keadaan mati. Didapatinya kuda itu, nah, sebagai bentuk hadiah dari raja yang berkuasa pada saat itu, diberikanlah kita hadiah, ya, semacam hadiah lah, sebagai balas tanda jasa. Kemudian dipersyaratkan kuda sampai di mana bau bangkai kuda itu tercium, sampai di sanalah wilayah yang boleh kita tempati. Dengan kecerdasan leluhur kami dulu itu, bangkai kuda itu dipotong-potong. Nah, dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam tas tradisional, tuh sebutannya gantek ya. Itu dibawa keliling. Semua daging yang dipotong itu dibawa keliling. Makanya baunya kan terus tersebar ya. Jauh keliling dia. Baunya kan terus di mana, seperti itu. Dengan luasan wilayah kita sekarang dari dulu nggak pernah berubah sih, yang hampir 1000 hektar, tepatnya di 917,2. Nah, itu. Jadi luasan tersebut sampai sekarang masih utuh karena ada mekanisme yang mengatur berupa awig-awig. Kita dilarang menjual, menggadaikan aja kita nggak boleh, digadaikan nggak boleh, apalagi menjual lahan kita kan itu. Tetap kita boleh menjual sepanjang pembelinya itu masih warga lokal, asli. Jadi itulah. Lalu sehingga kita bisa bertahan sampai sekarang. Alih fungsi lahan juga nggak ada. Kalau memang peruntukannya dari dulu sawah, ya sawah sampai sekarang. Sementara lahan pemukiman kita hanya 0,8% dari luasan wilayah, kecil sekali. Selebihnya ya Tagala, kuburan, pasung lainnya, dan sawah utamanya yang paling luas. Di samping juga hutan adat yang kemarin sempat dilombakan sih dapat juara 1 kita, hutan adatnya tingkat nasional. Jadi sumber utama dari penghasilan desa itu kalau secara ekonomi kita bergantung dari alam, utamanya sawah itu yang memiliki luasan di hampir 255 hektar. Nah, itu sebagai penopang aktivitas kita, utamanya di aktivitas adat dan kehidupan warga kita. Jadi dengan luasan persawahan seperti itu, boleh dikatakan bahwa kita itu sebenarnya sudah mandiri pangan, ya, dengan jumlah penduduk yang sekian, kemudian luasan wilayah kita sekian. Kalau itu dipanen sekali panen, misalnya panen raya, kalau dibawa pulang semuanya itu kan nggak terkonsumsi lah. Jadi sebagian kita jual. Dekat pesisir laut. Nelayan nggak ada. Kita agraris sih, pertanian, perkebunan. Kita sebagai petani, sebelum pariwisata berkembang ya, kehidupan kita itu petani sih. Cuma petaninya itu kan petani pemilik. Itu yang warga asli sebagai pemilik lahan. Lahannya itu dikerjakan oleh orang luar yang tinggal menetap di sini. Jadi mereka mengikuti kebiasaan kita di sini. Ya, mendukung lah budaya di sini. Bukit Kangin, Bukit Kau, kayak itu. Kemarin itu kita sebagai penggarap yang sudah turun temurun. Udah berapa turunan tuh udah saya lama data sekali. itu kan udah 6 kalau nggak salah itu. Udah 6 generasi tuh, lu bayangkan itu berapa ya? Berarti itu kelima. Iya. Jadi udah rasa saudara untuk pemilik yang kayak bilang bos kita lah kalau kuasa kerennya gitu. Udah kayak saudara, jadi ada sesuatu acara di rumah yang punya, kita bantu gitu. Dengan sistem bagi hasilnya itu saya heran sendiri. Pemiliknya dapat hak setengah, penggarapnya setengah. Nah, itu kan. Jadi sawah itu yang terjadi.
Jadi kita merasa saling memiliki, saling ketergantungan. Kalau tidak dikerjakan, kita juga nggak dapat hasil kan gitu. Ini apa, Bli? Buat apa? Ini tuh yang dibilang Pak Mekal tadi, bertemu kelod itu loh. Hah. Tempat berkumpulnya dari mana garisnya itu. Kalau orang tuanya di Petemu Kelod ya nanti dia turunannya di Petemu Kelod. Kalau Petemu Tengah ya di Petemu Tengah dan selanjutnya gitu. Dan ini nggak boleh sembarangan orang bisa naik ya? Nggak boleh, hanya orang-orang tertentu yang mereka diizinkan itu, yang termasuk dalam tatanan itu. Iya, yang tadi ya. Termasuk turun-turunnya anak-anaknya kan gitu. Gitu. Bedanya ini sama yang sono sama aja? Kalau itu Balai Agung namanya. Ya Balai Agung tuh yang tempat kerama adat itu, pusatnya upacara, pusatnya sesuatu di sana. Rapat-rapat itu turunannya tuh Bapak. Ini. Oh ini kalau ini rumah-rumahnya ya? Kalau mau mampir baru Oh. sampai lihat gini, apa namanya itu? Sampai lihat kain geringsing itu. Iya. Ayo Puan. Bosku. Boleh pinjam bosku? Belum dikasih. Wah, nih timpale melali. Jauh. Nih kain-kainnya ini. Oh tenun ya? Iya ini tenun. Nih yang gue bilang. Dari mana? Dari Banyuwangi, Bu. Di Banyuwangi. Iya dekat. Ini ibunya bikin tenun. Dekat nyebrang 40 menit nyampe. Iya. Oh ini Sejam sekarang nyebrang. Sejam. Iya. Ini kalau mau beli hasilnya bagus, bisa. Berapa lama bikin? Kalau untuk nenunnya yang ini sih sebentar. Dua helai disambung biasa. Tapi bisa. Iya itu. Seperti yang singkatnya dulu. Nah kayak gini nih kalau jadi kan boleh kayak gini untuk jadi. Tuh kamban tuh. Iya. Ya kemarin ikut diajak sama ini istana Tapak Siri. Oh. Masyarakat. Enggak. Ini teknik pewarnaannya ya. Ada yang diikat, ada yang dilepas. buat ininya ya, motif ya. Motif. Jadi kalau seikat ini kalau di berapa banyak? Udah berapa tahun, Bu? Udah lama sekarang orang tua. Oh, turun temurun ini. Nenek lihat setiap hari dah kepingin. Asli nih. Ini awalnya kayak gini, jadi kayak gini. Ini selendang. Udah bersambung. Udah pernah main ya? 5 juta. Jadi kalau 2 kali 2, jadi sapot dari ini 10. Tergantung ukuran, tidak semua sama. Tergantung warna. Bagus ya motifnya. Beliin bini lo 10 juta, ini mas kawin sih. Buat mas kawin ini sampean. Pakai mas kawin. Udah 10 gram nih. Keren sih. Enggak sih. Yang mana? Kita jalan sana ambil pintu. Apa beda pintu masuk? Soalnya di bawah ditutup. Pintunya langsung bukit ya. Itu pintu yang kita lewatin tadi pas lewat. Makan Satu tempat itu isi 6 orang. per keluarga. Hah? Per keluarga. Enggak. Apa bebas? Apa aja. Buat cowok ya cowok, cewek ya cewek.
ada